Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami minta satu hal padamu Tuhan. Berikan kami hati untuk selalu mengasihi-Mu Tuhan. Berikan kami hati Tuhan untuk mau melayani-Mu. Berikan kami hati Tuhan untuk selalu memuji-Mu Tuhan. Kami manusia berdosa Tuhan. Kami masih banyak kekurangan. Biar Roh Kudus Engkau yang menyempurnakan kami Bapa. Menuntun kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk melayani-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Berikan kami hati Roh Kudus. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk melayani-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan
Aku berserah Tuhan hanya kepadamu. Aku berserah, penuhi setiap hati kami Tuhan. Aku berserah hanya kepadamu. Bentuklah kami Tuhan, ubah setiap hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kami mau memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya berdoa sungguh di hari yang baru, ada mujizat baru, pengharapan baru, berkat yang baru, dan penyertaan Tuhan yang selalu baru. Hari ini saya akan sharing masih tentang mujizat Tuhan ketika Tuhan menyembuhkan anak pegawai istana. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Firman-Nya berkata demikian. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah, bagian ini menceritakan mengenai terjadinya sebuah mujizat penyembuhan kepada anak seorang di istana. Seorang pejabat Romawi berjalan dari rumahnya di Kapernaum ke Kana untuk bertemu dengan Yesus. Ketika ia bertemu dengan Yesus, ia memohon agar Tuhan Yesus mau datang menyembuhkan anaknya, sebab anaknya sudah hampir mati, firman Tuhan katakan. Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan anaknya akan sembuh. Dia melakukan persis apa yang Tuhan Yesus katakan. Ketika Tuhan Yesus katakan, pergilah, anakmu sudah sembuh. Dan seketika itu juga dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, dan sebelum ia tiba di rumahnya, hamba-hambanya bertemu dia di jalan dengan kabar bahwa anaknya masih hidup dan sudah sehat. Dan hasilnya adalah ia dan seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus. Amazing result.
hasil yang luar biasa dari firman Tuhan ini. Pada ketika seorang pejabat Romawi ini datang kepada Yesus karena kebingungannya, karena anaknya hampir mati, dia datang kepada Yesus. Karena kenapa? Itulah yang menjadi poin masalah bagi pejabat Romawi pada saat itu. Hal yang saya mau sampaikan adalah, datanglah kepada Yesus jika kita memiliki masalah. Jangan datang kepada hal-hal yang lain. Memang hal ini kelihatannya tidak sulit, tetapi kenyataannya banyak orang yang pergi kemana-mana mencari pertolongan dan bukan kepada Yesus. Saya mengajak untuk kita semua, dalam keadaan apapun, masalah apapun, tekanan apapun, ancaman apapun, mari datang hanya kepada Tuhan Yesus. Hal yang menarik dari kisah ini bahwa orang yang datang kepada Yesus adalah seorang pejabat kerajaan. Wow, pejabat Romawi pula. Ya, kemungkinan besar adalah pejabat Romawi yang mengawasi daerah Galilea. Menurut saya baca, menurut hukum Romawi, sebenarnya ia adalah pegawai Romawi ini memiliki kewenangan atas Yesus. Namun dia tidaklah memerintah kepada Yesus. Pegawai istana ini malah datang dengan kerendahan hati karena dia memiliki tekanan, dia memiliki pressure, dia memiliki kebingungan pada saat itu karena anaknya hampir mati. Mungkin dia berkata dalam hatinya, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus memerintah Yesus? Apakah saya harus mengekang Yesus saat itu juga? Atau saya datang kepada Yesus dengan masalah yang ada, dengan pressure yang ada saat itu, dan dia memilih untuk datang kepada Yesus, sehingga hasilnya pun Tuhan membuat anaknya sehat dan sudah sembuh. Hal yang kedua, jika kita hendak memenuhi kebutuhan kita, maka kita harus mengatasi tantangan-tantangan iman. Tantangan iman seperti apa yang pejabat Romawi ini alami? Yaitu tantangan iman dari dia yang berkuasa, yang padahal dia berkuasa untuk memerintah Yesus, melarang mungkin mereka memasuki daerah Kapernaum atau mengusir Yesus, bisa saja. Tapi keadaan itu tidak memungkinkan. Sedang orang banyak mengatakan bahwa Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat di Kapernaum. Apakah yang harus dilakukan? Dia sungguh bertentangan dengan perintah dan iman di dalam hatinya, yang bahwasanya iman di dalam hatinya menginginkan, merindukan anaknya tetap hidup dan segera sembuh. Bapak Ibu Saudara, apapun tantangan iman yang saudara hadapi saat ini, datanglah hanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mampu memenuhi kebutuhan setiap kita. Hal yang berikutnya, kalau ingin kebutuhan kita dipenuhi, maka percayalah kepada perkataan Yesus. Amin. Banyak orang yang saya pengen nih anak saya sembuh, tapi Tuhan masa cuma bilang gitu doang, pergi aja, anakmu hidup. Apakah kita perlu bernegosiasi atau perlukah kita menguji apa yang sudah Tuhan katakan melalui firman-Nya? No. Karena ketika Tuhan Yesus mengatakan pada pegawai istana ini agar dia pulang dan bahwa anaknya hidup, maka Alkitab mengatakan bahwa orang itu
percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Ia mentaati apa yang sudah Tuhan bilang. Tuhan berkata, pergilah, anakmu akan hidup. Dan seketika itu dia pergi dan anaknya pun hidup dan sudah sehat. Ketika pegawai istana tiba di rumah dan melihat anaknya hidup dan sehat, apa yang terjadi? Imannya semakin bertumbuh kepada Tuhan Yesus. Dia bukan hanya beriman bahwa Yesus mampu menyembuhkan, tetapi akhirnya ending dari kisah ini bahwa pejabat Romawi dan keluarganya juga beriman kepada Tuhan Yesus, yang mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang hidup. Iblis mungkin mencobai pegawai istana ini dan mengatakan bahwa kesembuhan itu ya kebetulan aja, itu laki lah, itu keberuntungan gitu. Tapi tidak seperti itu yang dia percayai. Buktinya dia dan seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dari keteguhan iman, salah satu keluarga HCC saat ini akan mampu membuat seluruh rumpun keluarga besar Bapak Ibu Saudara untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Saya berdoa agar iman dan ketaatan kita kepada Tuhan memampukan kita untuk terus membuat iman kita bertumbuh, iman keluarga kita bertumbuh, sehingga banyak keluarga, banyak jiwa dimenangkan untuk percaya kepada Tuhan Yesus saja. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur kami merasakan kuasa Tuhan, dan hari ini kami berdoa Tuhan agar iman kami dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan berdoa bagi setiap keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau membuat setiap kami meyakinkan mereka bahwanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bersyukur untuk setiap apapun yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan buat ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami sungguh menikmati kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, menyertai kami sepanjang hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.